Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar-kabar anak ibu semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya, untuk mengawali pembelajaran daring ini, Ibu mengajak kepada adik-adik Ibu semuanya, kepada anak-anak Ibu semuanya, untuk membaca doa belajar. Ibu mulai, kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan membaca doa tadi kita dipermudah dalam menuntut ilmu dan kita bisa mengambil ibrah dari pembelajaran pada pagi kali ini. Ibu mohon setelah menonton video pembelajaran pagi ini, adik-adik dan anak-anak ibu semuanya bisa mengirimkan presensi yang ada di WhatsApp group. Gimana? Sudahkah kalian tahu pembelajaran apa yang kita akan pelajari pada pagi hari ini? Ya, betul. Pada pagi ini, ibu dan anak-anak ibu semua akan belajar mengenai kisah tauladan menghindari sifat-sifat tercela, yaitu pikir akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apakah anak-anak ibu sudah ada yang tahu? Siapa saja sih yang memiliki sifat-sifat kikir? Oh, sudah ada yang tahu. Misalnya siapa? Oh, iya, betul. Ada Korun yang pertama. Yang kedua, ada kisah dari Taslabah. Untuk pagi hari ini, kita akan mengambil seri tauladan dari kisah dari Taslabah akan sifatnya yang patut kita hindari. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu dari aspek sikap spiritual, yaitu diharapkan peserta didik mampu menghindari sikap kufur nikmat sebagai wujud dari kisah Taslabah. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran dari sikap pengetahuan, yaitu diharapkan peserta didik dapat menyebutkan akhlak tercela dari kisah Taslabah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan hikmah dari kisah dari akhlak tercela yang dimiliki oleh Taslabah. Yang ketiga, peserta didik dapat menghindari sifat tercela yang dimiliki Taslabah. Untuk kesempatan kali ini, Ibu memberikan untuk anak-anak Ibu menyimak terlebih dahulu penjelasan dari video tentang kisah Taslabah yang akan diputar selanjutnya. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang dari Ansor bernama Tha'labah. Hidupnya berada dalam kemiskinan hingga suatu hari ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakan aku agar Allah memberiku harta yang melimpah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Tha'labah, sedikit yang kau syukuri lebih baik dari yang banyak, namun tak mampu kau syukuri. Bukankah kau memiliki suri tauladan dari Rasulullah? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku menginginkan gunung berubah menjadi emas dan perak, maka semua itu akan terjadi." Mendengar itu, Tha'labah pulang ke rumahnya. Namun tak berapa lama ia kembali datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkan kepada Allah
agar memberiku harta yang melimpah. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, jika Allah memberiku harta yang melimpah, akan kuberikan hak orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan orang ini. Ya Allah, berilah Sa'labah harta yang melimpah. Waktu pun berlalu, tak berselang lama dari doa itu, Sa'labah mulai memiliki satu kambing. Perlahan dari satu kambing itu semakin berkembang dan berkembang hingga ia menjadi juragan kambing di Madinah. Kota ini pun menjadi sesak dan tak mampu menampung ternak milik Sa'labah. Akhirnya Sa'labah mengembangkan ternaknya di sebuah lembah di luar kota Madinah. Kambingnya semakin banyak hingga ia semakin jauh dari kota Nabi ini. Pada akhirnya Sa'labah tak lagi ikut sholat berjamaah ataupun sholat Jumat di masjid karena sibuk mengurusi binatang ternak miliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus seorang untuk mengambil hak zakat darinya. Namun sungguh keterlaluan, ternyata Sa'labah enggan memberi hak orang lain. Bahkan ia menghina orang yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebelumnya Sa'labah telah berjanji untuk memberi hak orang-orang miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Sungguh celaka Sa'labah, sungguh celaka ia. Lalu turunlah ayat mengenai hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 75 dan 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Falamma atahum min fadlih bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Shadaqallahul aliyyul azim. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Ibu memberikan tugas pada pertemuan kali ini mengenai video yang telah anak-anak ibu tonton semuanya. Ibu memberikan tugas, ibu harap setelah ini ibu mohon dibagi per kelompok. Ibu sudah siapkan siapa saja anggota kelompoknya, sudah ibu kirim di WhatsApp grup ya. Kemudian ibu minta dari kelompok ini menyimpulkan apa saja dari pertanyaan-pertanyaan yang ibu telah kirimkan, yaitu apakah yang dilakukan orang tersebut ini yang dimaksud Thaslabah. Yang kedua, akhlak tercela apa yang dimiliki oleh Thaslabah ini. Yang ketiga, apa akibat memiliki akhlak yang demikian. Anak-anak ibu yang pandai, yang soleh, kan sudah menonton video yang telah diputarkan dan telah menyimak dari buku di LKS mengenai kisah Thaslabah. Ibu harap kalian mengerjakan tugasnya untuk nanti kita mengambil kesimpulan setelah anak-anak ibu semuanya mengirimkan jawaban hasil diskusi kelompoknya. Ibu tunggu segera ya. Pinter-pinter semua anak ibu, rajin semuanya, sudah mengirimkan tugasnya per kelompok, pinter semuanya, insya Allah jadi anaknya menjadi kebanggaan agama, nusa, bangsa, dan orang tua, insya Allah. Kita mengambil kesimpulan mengenai sikap tercela apa saja sih yang dimiliki Thaslabah yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim maupun sebagai sama manusia. Yang pertama yaitu harus menjaga mulut. Yang kedua, menjaga telinga, menjaga mata.
dan menjaga hati. Kita agar selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan. Kita harus selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan, baik itu nikmat, sehat, umur, bisa bertemu lagi dengan ibu. Apalagi? Wah, masih banyak lagi. Bisa hidup di pagi hari ini. Pintar semuanya. Apa sih yang kita bisa ambil? Wah, itu semuanya banyak semua yang anak-anak ibu sampaikan itu betul semua. Yang kedua, apa tadi? Oh ya, menyadari bahwa akhlak tercela akan menimbulkan hal-hal yang betul, dibenci Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapat dosa. Kalau sudah mendapat dosa, berarti akan masuk neraka. Yang kedua, ketika kita sudah meninggal, kita akan disiksa di dalam kubur. Untuk yang ketiga adalah hikmah mempelajari kisah Taslabah, yaitu kita selalu bisa mawas diri, menjaga diri kita untuk tidak melakukan yang seperti Taslabah berikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sekecil apapun, Ibu harap kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Iya, betul. Anak-anak ibu semuanya harus pandai-pandai bersyukur atas semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik itu sekecil apapun, baik itu hari ini nggak pilek, hari ini masih bisa belajar meski dari rumah. Ya, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, sehat selalu, stay healthy, tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, anak-anak ibu semuanya.